Shalom anak-anak, ya. Hari ini pelajaran agama bersama Miss Menda. Kita mau belajar memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan untuk dapat kita mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah melalui doa dan syukur. Nah, kita mau belajar bersyukur atas kehadiran Allah. Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Jadi, kalau ada orang yang berkata bersyukur, berarti dia berterima kasih kepada Allah. Dalam Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kitab Mazmur banyak sekali yang menceritakan tentang bersyukur kepada Tuhan. Kamu bisa baca. Nah, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur saat kita mendapat hadiah atau naik kelas pasti sangat mudah untuk dilakukan. Benar ya anak-anak? Ketika kamu dapat hadiah, ketika kamu meraih prestasi, sangat mudah untuk berkata, terima kasih Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Nah, saat kita sedang susah dan sedih atau gagal dalam pelajaran di sekolah, tidaklah mudah untuk melakukannya. Ya, bersyukur yang dikehendaki dari setiap anak Tuhan bukanlah saat kita bahagia saja, ya, tetapi juga ketika kita sedang sedih atau susah. Nah, tapi seringkali orang bersyukur itu disamakan dengan aktivitas yang dilakukan hanya ketika memperoleh sesuatu yang baik atau yang kita suka dari orang lain atau dari Tuhan, ya. Kita jarang sekali bersyukur dengan hal-hal kecil yang kita temui. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk bersyukur atas kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah, kali ini Miss Mena mau bercerita tentang ke-10 orang kusta terdapat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 sampai 19. Nah, dalam Lukas ini menceritakan tentang ke-10 orang kusta. Pada waktu itu, Tuhan Yesus mau ke Yerusalem dalam perjalanannya ke Yerusalem. Nah, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, nah Tuhan Yesus mau memasuki suatu desa, dia bertemu dengan 10 orang kusta. Nah, 10 orang kusta ini tahu Tuhan Yesus akan melewati desa mereka. Lalu mereka ketika melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak. Mereka menghampiri Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dia katakan demikian. Mereka berseru, ya. Nah, penyakit kusta itu disebut juga penyakit lepra, ya. Jadi di kulitnya itu penuh dengan sakit, ya, luka, ya, di kulitnya itu, di tubuhnya, sekujur tubuhnya itu penuh dengan borok, ya, luka-luka, ya, penuh dengan sakit, ya. Jadi kalau penyakit kusta itu sering dikucilkan, ya, orang-orang tidak mau berdekatan dengan mereka, ya, penyakit kusta itu, ya. Nah, dan waktu tahu mereka penyakit kusta, mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka tahu, mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan. Dan ketika tahu Tuhan Yesus akan melewati tempat mereka, mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus menyuruh mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Waktu mereka masih di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat tubuhnya sembuh, ya. Mereka tahir, mereka sembuh, dan mereka bersukacita. Seperti anak-anak, ya. Kalau sembuh dari penyakit pasti bersukacita, ya. Udah bisa jalan-jalan, sudah bisa makan yang disukain, karena waktu sakit pasti cuma bisa makan apa? Bubur, ya. Buburnya kadang hanya
ditemenin dengan garam ya. Ini kalau udah sembuh bisa makan yang lain, bisa bermain. Apalagi anak-anak suka bermain dengan teman, apalagi suka bermain handphone. Nah, mereka sangat berbahagia waktu mereka tahu mereka sembuh dan tahir. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sembuh? Mereka lupa pada Tuhan Yesus. Hanya ada satu orang yang datang tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, orang itu adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria biasanya disebut orang asing oleh orang Yahudi. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus, ya, mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Waktu Tuhan berkata, "Di manakah teman-temanmu yang lain?" Karena yang datang kepadanya tadi waktu sakit kusta 10 orang. Tapi ketika mereka sembuh, apa yang terjadi? Cuma satu orang loh anak-anak yang datang. Cuma satu orang yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Cuma satu orang bersyukur atas kebaikan yang diberikan Tuhan. Cuma satu orang yang bersyukur atas kesehatan, kesembuhan yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan Yesus langsung pergilah, menyuruh orang asing itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, bersyukur itu merupakan ciri orang yang beriman ya. Imannya telah menyelamatkan dia. Nah, dari sini kita boleh belajar, anak-anak, apapun keadaan kita harus senantiasa mengingat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ya. Seperti orang yang tadi, yang kembali, satu orang tadi yang kembali mengucap syukur karena sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, jadi kamu boleh tulis supaya kamu lebih mengetahuinya ya. Mengapa harus bersyukur? Yang pertama, perintah Tuhan. Ya, mengapa kita bersyukur? Yang pertama karena perintah Tuhan. Terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kamu bisa buka ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hampir lupa Miss Meda. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kamu bisa baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Miss Meda bacakan untuk kamu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi, mengapa harus bersyukur? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh kita apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah kepada kita. Terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan juga, mengapa harus bersyukur? Yang kedua, karena pemeliharaan Tuhan. Kita bisa dilihat di Filipi 4 ayat 6. Ya, kamu bisa lihat di Filipi 4 ayat 6. Filipi itu di mana ya, Miss? Itu di Perjanjian Baru ya. Nah, Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Jangan kamu khawatir karena Allah adalah pemelihara. Tuhan memelihara hidup kita sehingga kita tidak usah khawatir. Melainkan setiap apa yang kita inginkan boleh kita ucapkan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Selanjutnya, mengapa harus bersyukur? Ya, seperti cerita tadi dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Bersyukur itu merupakan ciri kehidupan orang beriman. Jadi, kalau kita bersyukur itu merupakan ciri kehidupan orang beriman ya. Seperti yang tadi, satu orang yang telah disembuhkan itu kembali mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesembuhan. 9 orang lagi pergi begitu saja. Nah, mengapa harus bersyukur? Yang keempat adalah bersyukur adalah pilihan kita ya.
kita pasti memilih untuk bersyukur daripada bersungut-sungut. Pasti kita lebih memilih bersyukur. Dalam Habakuk 3, 17, 18, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, ladang-ladang mengecewakan, semuanya. Tapi dia mau bersyukur karena itu adalah pilihan. Nah, kita lanjutkan lagi. Cara bersyukur atas kehadiran Allah dalam kehidupan kita banyak sekali ya anak-anak. Kita bisa bersyukur atas kehadiran Allah dalam hidup kita, memuliakan Tuhan lewat nyanyian. Ya, lewat nyanyian kita memuliakan Tuhan. Nyanyian yang memuliakan Tuhan. Yang setiap pagi kalau kamu devotion bersama guru-guru ya, memuliakan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Itu merupakan cara kita bersyukur. Ya, kita boleh menyanyi memuliakan Tuhan, menaikkan doa permohonan syukur kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari Tuhan berikan kami nafas kehidupan. Ya, harus mengucap syukur ya, karena kita tahu Allah hadir di sana. Kita bisa memberikan persembahan atau memberi kepada orang lain. Ya, cara kita mengucap syukur adalah dengan cara kita memberi juga. Apalagi belajar. Tahu nggak anak-anak, kita diciptakan Tuhan memiliki akal pikiran, memiliki akal budi. Nah, ciptaan yang lainnya tidak punya, hanya manusia saja. Jadi, kita pergunakan akal pikiran kita, akal budi kita ini untuk belajar lagi. Kita mengasahnya dengan belajar sungguh-sungguh. Itu bukti kita bersyukur atas akal budi yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur atas kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita belajar sungguh-sungguh seperti anak-anak. Papa mama menyekolahkan ya. Itu bukti bahwa papa mama juga ingin anak-anak semakin hari semakin pintar. Apalagi Tuhan Yesus, apalagi Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan kita akal pikiran. Coba kalau kita tidak belajar, apakah kita bisa mempergunakannya? Wah, ya. Jadi belajar sungguh-sungguh. Nah, ada lagi merawat tubuh. Kita merawat tubuh kita. Itu merupakan cara kita bersyukur atas kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya, bayangkan kalau kita nggak mandi 1 hari aja, waduh baunya sudah. Nah kita apalagi sekarang kita rajin-rajin cuci tangan supaya tidak terkena virus. Kamu juga istirahat yang cukup. Jangan bermain game, apalagi Miss Menda tahu ya, semua anak-anak pasti orang tuanya kasih pegang handphone. Nah, handphone dipergunakan ada batasan waktunya, tidak dipergunakan setiap waktu sampai kamu lupa belajar, lupa berdoa, lupa mengucap syukur, lupa beristirahat, ya. Jadi, pergunakan waktumu dengan baik, beristirahat yang cukup. Istirahat lebih awal di malam hari sehingga pagi hari kamu bisa bangun untuk belajar. Walaupun tidak ke sekolah, belajar lewat Zoom, kamu tetap semangat. Itu cara kamu bersyukur ya. Apalagi kamu dapat membantu orang tua. Nah, orang tua itu merupakan wakilnya Allah di bumi. Ketika kamu mau membantu orang tua, merapikan perlengkapanmu, ya, merapikan mainan, bukumu, taat kepada orang tua, Tuhan yang Allah Maha Hadir dapat melihatnya. Karena kita sudah belajar kan, Allah Maha Hadir. Di mana saja Allah ada, hadir di sana. Ketika Allah melihat kamu taat kepada orang tua, pasti tidak hanya orang tua yang senang, Allah yang melihat juga sangat senang. Kamu dapat membantu orang tua, bertanggung jawab ya, menolong orang tua. Tidak lagi kalau di rumah tidak lagi cuek, tapi peduli dengan keadaan sekelilingnya, membantu orang tua. Ya, itu cara kamu bersyukur ya. Karena bersyukur Tuhan sudah berikan orang tua. Jadi kamu membantu orang tua di rumah. Apalagi menolong sesama kita.
Ya, kamu dapat menolong sesamamu, mendoakannya, ya, menolongnya ketika dia mengalami kesusahan, mendoakan temanmu, ya. Ya, menolong temanmu bukan mengejeknya atau malah menertawakannya. Banyak cara untuk kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, tidak ada orang yang bisa merasa bahagia jika dia tidak pernah bersyukur. Sebab syukur adalah syarat mutlak agar seseorang bisa berbahagia. Rasa syukur akan menjadikan hati kita tenang, damai, tentram. Nah, bahkan bisa membuat kita bergembira atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan yang Maha Hadir sangat menganjurkan kita agar kita bersyukur. Ya, anak-anak, kamu bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Banyak cara. Kita sudah belajar tadi ya. Nah, terima kasih Tuhan berkati buat anak-anak yang sudah mendengarkan lewat YouTube. Bismillah, percaya kamu senantiasa tetap semangat belajar di rumah ya. Kita berdoa semoga kita dapat bertemu dan belajar bersama-sama. God bless you, Tuhan berkati.